Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Idharul Absar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh linguistik dan konsep yang ia kemukakan. Yang pertama, apa itu linguistik? Linguistik atau ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seorang peneliti. Linguistik seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Ada 3 aspek luas penelitian yang meliputi bentuk bahasa, makna bahasa, dan bahasa dalam konteks. Awal kegiatan yang dikenal dalam deskripsi bahasa telah dikaitkan dengan Panini sekitar 500 sebelum Masehi dengan analisinya dari bahasa Sanskerta di Ashtadhya. Salah satu tokoh linguistik yang akan saya bahas adalah Ferdinand de Saussure. Baik, Ferdinand de Saussure lahir di Jenewa tanggal 26 November 1957 dari keluarga Protestan Prancis atau Huguenot yang berimigrasi dari daerah Lorraine ketika perang agama pada akhir abad ke-16. Meninggal di Sulpet-les-Chauds 22 Februari 1913 pada umur 55 tahun. Ferdinand de Saussure adalah linguis Swedia yang dipandang sebagai salah satu bapak linguistik modern dan semiotika. Karya utama Cours de Langue General diterbitkan pada tahun 1916, 3 tahun setelah kematiannya oleh 2 orang mantan muridnya, Charles Bailey dan Albert Schweitzer. Berdasarkan catatan-catatan dari kuliah Saussure di Prancis, konsep yang paling terkenal adalah perbedaan tanda bahasa menjadi 2 aspek, yaitu signifin atau yang memakai, dan signifi atau yang dimaknai. Dalam semiologi, Ferdinand de Saussure berpendapat bahwa bahasa sebagai suatu sistem tanda yang mewujudkan ide dapat dibagi menjadi 2 unsur: lingui atau bahasa, sistem abstrak yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan parol atau ujaran, realisasi individual atas sistem bahasa. Sejak kecil, Ferdinand de Saussure memang sudah tertarik dalam bidang bahasa. Pada tahun 1870, ia masuk Institut Martin di Paris. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1872, ia menulis Essai sur les langues yang dia persembahkan untuk para ahli pujaan hatinya yang menolong dia untuk memasuk ke Institut Martin di Paris, yakni Pictet. Pada tahun 1874, ia belajar fisika dan kimia di Universitas Jenewa sesuai tradisi keluarganya. Namun 18 bulan kemudian ia mulai belajar bahasa Sanskerta di Berlin. Rupanya Ferdinand de Saussure semakin tertarik pada studi bahasa. Maka pada 1876 sampai 1878 ia belajar bahasa di Leipzig. Dan pada tahun 1878 sampai 1879 di Berlin, di perguruan tinggi ini ia belajar dari tokoh besar linguistik yaitu Burgmann dan Upskeman. Konsep semiotika atau konsep yang Ferdinand de Saussure ada 4 konsep, yaitu adalah konsep semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure memiliki 4 konsep, yaitu signifian dan signifi. Konsep pertama adalah signifian dan signifi yang menurut Ferdinand de Saussure merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan peranannya satu sama lain. Signifian atau disebut juga signifir merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita sebagai citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signifi atau yang biasa disebut sebagai signifit merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Jika ditinjau dari segi linguistik, yang merupakan dasar dari konsep semiologis
Ferdinand de Saussure. Perumpamaannya bisa dianalogikan dengan kata dan benda pintu. Pintu secara signifikan merupakan konsep dari kumpulan huruf yaitu PINTU, sedangkan secara signifikan dapat dipahami sebagai sesuatu yang menghubungkan satu ruangan dengan ruangan lain. Kombinasi dari signifikan dan signifik ini merupakan yang kemudian membentuk tanda atas pintu, bukan sekedar benda mati yang digunakan oleh manusia. Yang kedua adalah lingui dan parol. Konsep kedua adalah aspek dari bahasa yang dibagi oleh Ferdinand de Saussure menjadi dua, yaitu lingui dan parol. Lingui adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif oleh disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan parol adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada suatu waktu atau saat tertentu. Ferdinand de Saussure menjelaskan bahwa lingui bisa dikatakan sebagai fakta sosial dan menjadi acuan masyarakat dalam berbahasa, yang juga berperan sebagai sistem yang menerapkan hubungan antara signifikan dan signifi. Lingui yang direalisasikan dan diterapkan oleh individu dalam masyarakat sebagai wujud ucapan bahasa ini kemudian disebut sebagai parol. Parol satu individu dengan individu lainnya bisa saja berbeda-beda karena realisasi dan penerapannya bisa beragam satu sama lain. Yang ketiga adalah sinkronik dan diakronik. Konsep yang ketiga mengenai telaah bahasa yang dibagi oleh Ferdinand de Saussure menjadi dua, yaitu sinkronik dan diakronik. Sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu, sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Sinkronik merupakan seringkali disebut sebagai studi linguistik deskriptif ya, karena kajian di dalamnya banyak mengkaji hal yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bahasa apa yang digunakan pada suatu masa tertentu, sedangkan diakronik lebih bersifat pada studi historis dan komparatif karena bertujuan untuk mempelajari sejarah, perubahan dan perkembangan struktural suatu bahasa pada masa yang tak terbatas. Yang terakhir ada sigmatik dan asosiatif atau paradigmatik. Konsep simologi Ferdinand de Saussure yang terakhir adalah konsep mengenai hubungan antara unsur yang dibagi menjadi anstagmatik dan asogmatik atau paradigmatik. Anstagmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan, sedangkan asogmatik atau paradigmatik menjelaskan hubungan antara unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan, yang mana yang terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Hubungan sinkmatik dan paradigmatik ini dapat terlihat pada susunan bahasa di kalimat yang kita gunakan sehari-hari. Terdapat pada kalimat bahasa Indonesia, jika kalimat tersebut memiliki hubungan sigmatik, maka terlihat adanya kesatuan makna dan hubungan pada kalimat yang sama pada setiap kata di dalamnya. Sedangkan hubungan paradigmatik memperlihatkan kesatuan makna dan hubungan pada satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Makna yang mana hubungan tersebut belum terlihat jika melihat satu kalimat saja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.